Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan seluruh jajaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia hadir mendampingi saya dua Deputi Kawasan Asia Afrika, Bapak Gatot Hermawan, Deputi Kawasan Eropa Timur Tengah, Bapak Irjen Polisi Ahmad Kartiko, dan juga para pejabat Eselon 2 di lingkungan BP2MI. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Kami akan menyampaikan keterangan pers terkait penempatan PMI sektor domestik khusus ke negara Taiwan. Jadi konferensi pers hari ini adalah khusus penempatan PMI sektor domestik ke Taiwan. Sehubungan dengan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan, izinkan saya sebagai Kepala BP2MI menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI dalam setiap pertemuan baik dalam forum Joint Task Force, IETO, TETO, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, maupun dalam pertemuan antara BP2MI dengan perwakilan TETO di Jakarta. Saya mengikuti forum Joint Task Force selama 3 kali. Saya juga melakukan pertemuan khusus berulang-ulang, baik atas permintaan kami atau permintaan perwakilan TETO di Jakarta selama 14 kali. Jadi 3 kali dalam forum Joint Task Force yang juga dihadiri oleh Kemnaker RI dan 14 kali pertemuan BP2MI saya dengan perwakilan TETO di Jakarta. Dalam setiap pertemuan tersebut, saya sebagai Kepala BP2MI menuntut terkait penempatan pekerja sektor domestik ke Taiwan agar Taiwan melakukan 2 hal. Pertama, melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik yang sejak tahun 2017 Taiwan tidak pernah menaikkan gaji pekerja sektor domestik dari Indonesia. Kedua, saya juga menuntut agar pihak Taiwan mau menghilangkan komponen biaya agency fee yang itu selalu dicantumkan dalam surat pernyataan biaya penempatan sebesar 60.000 NT atau setara dengan 32 juta. Yang beban fee agency ini menjadi beban pekerja migran Indonesia dan sudah berlangsung sejak tahun 2003. Bisa dibayangkan, sudah berapa tahun dan sekarang tahun 2022. Atas permintaan tersebut, terkait apa yang diminta oleh BP2MI dalam setiap forum, 3 kali dalam forum Joint Task Force, IOTO TETO, yang juga dihadiri oleh Kemnaker RI, 14 kali pertemuan antara BP2MI dengan pihak perwakilan TETO di Jakarta. Akhirnya, alhamdulillah, perjuangan yang cukup lama ini, pada tanggal 21 Juni tahun 2022, pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia dari sebesar 17.000 NT per bulan menjadi 20.000 NT per bulan. Di mana kita tahu bersama terkait gaji tadi sejak tahun 2017 tidak pernah Taiwan menaikkan gaji untuk pekerja sektor domestik. Jadi selisihnya per bulan menjadi mendapat penambahan 3.000. Jadi kalau dikonversi ke rupiah, selama 3 tahun kontrak kerja PMI sektor domestik Taiwan, akhirnya pekerja kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 54 juta rupiah. Kedua, Taiwan setuju dihapusnya komponen biaya agency fee sebesar 60.000 NT atau setara dengan 32 juta. Jadi fee agency tidak lagi tercantum dalam formulir
perjanjian biaya penempatan. Yang saya katakan tadi, beban ini menjadi beban PMI sudah berlangsung sejak tahun 2003. Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita. Ini keberhasilan diplomasi kita dengan pihak Taiwan, dan apa yang saya lakukan, apa yang BP2MI lakukan jelas ini semata-mata demi dignity dan harga diri negara kita, untuk Indonesia, dan untuk nasib dan masa depan pekerja migran Indonesia. 3. Mengacu pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka dengan ini, dengan adanya kemauan pihak Taiwan atas 2 hal yang kita tuntut tersebut, ya, maka BP2MI hari ini tanggal 7 Juli 2022 menyatakan penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik khusus ke Taiwan sudah dapat dilakukan kembali tanpa mengacu pada peraturan BP2MI nomor 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan sesuai dengan surat Dirjen Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor B-3 garis miring 2698 garis miring PK.02.03 garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tentang kesepakatan pasca pertemuan Joint Task Force atau GTF IETO TETO yang disampaikan kepada Kepala BP2MI tertanggal 5 Juli 2022. Jadi BP2MI menerima surat dari Kemnaker dengan nomor yang saya sebutkan tadi tertanggal 5 Juli. Jadi Kemnaker pun setuju bahwa dengan adanya keputusan Taiwan yang akhirnya mau mengikuti apa yang selama ini dituntut oleh BP2MI atas 2 hal tadi, akhirnya Kemnaker juga dalam suratnya tersebut setuju agar khusus untuk Taiwan, Perbadan 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan untuk sektor domestik tidak diberlakukan. Itu artinya ada sekitar 15.419 CPMI sektor domestik yang sudah siap berangkat, ya, di mana secara statistik tahun 2020 ada 4.706 CPMI, kemudian 2021 ada 735 CPMI, dan 2022 ada 9.978 CPMI, total 15.419 CPMI sektor domestik Taiwan sudah bisa melakukan proses untuk selanjutnya ditempatkan di negara Taiwan. Tentu teknisnya adalah setelah pernyataan konferensi pers ini, BP2MI dan seluruh jajaran hingga di level bawah UPT akan mempersiapkan apa yang menjadi tugas dan kewenangan. Tapi persoalan nanti di TETO, kan proporsinya ke TETO, ya, visa, leges, dan sebagainya, tentu itu menjadi urusan TETO. Apakah TETO sudah siap atau tidak, ya. 4. Dengan dimulainya kembali penempatan PMI sektor domestik ke Taiwan, maka otomatis tidak boleh ada lagi pembebanan biaya, pungutan lain-lain kepada PMI di luar yang menjadi tanggung jawab PMI. Jadi ada beban PMI pasti, ya, tapi tidak boleh ada pungutan di luar yang menjadi beban PMI. Sehingga kelima, apabila kemudian hari ditemukan ada P3MI, sekali lagi, apabila kemudian hari ditemukan ada P3MI melakukan pelanggaran dengan melakukan pembebanan biaya atau pungutan di luar yang menjadi beban PMI atau overcharging, maka BP2MI dengan tegas sesuai kewenangannya akan merekomendasikan agar P3MI tersebut diberikan sanksi sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2020 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Bahkan kita tidak segan untuk merekomendasikan pencabutan izin kepada P3MI tersebut. Saudara-saudara, para pekerja migran Indonesia, khususnya sektor domestik yang akan diberangkatkan atau ditempatkan di Taiwan, yang hari ini juga mengikuti secara langsung live melalui FB BP2MI,
Mudah-mudahan keputusan ini disambut dengan sukacita, disambut dengan gembira. Ini membuktikan bahwa salah dan keliru jika selalu ada upaya yang ingin mendiskreditkan BP2MI seolah-olah BP2MI memiliki niat untuk selalu menghambat para pekerja migran Indonesia berangkat ke luar negeri. Saya ingin berikan garansi 1000% di mimbar yang terhormat ini. BP2MI sebagai lembaga yang selain tugas melakukan pelindungan kepada pekerja migran Indonesia, yaitu melakukan tugas penempatan, khususnya untuk G2G, G2P, dan skema di luar itu, BP2MI akan melaksanakan tugas negara sebagai lembaga pemerintah yang akan tegak lurus, tunduk, konsisten kepada Undang-Undang 18/2017. Saya ingin mengutip pernyataan Pak Kartiko di media hari ini, sebagai lembaga pemerintah, BP2MI tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bisa ditekan-tekan, tidak bisa diancam-ancam oleh siapapun. Apakah mereka yang mengatasnamakan P3MI, apakah mereka yang mengatasnamakan asosiasi. Ini lembaga pemerintah, ini lembaga negara, tegak lurus ketertundukan kami kepada konstitusi, kepada undang-undang yang mengatur tentang penempatan pekerja migran Indonesia, dan tentu tegak lurus dan ketertundukan kami kepada kepentingan rakyat Indonesia, yaitu para pekerja migran Indonesia. Sedikit saya ingin highlight. Saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana 3 kali pertemuan dalam Joint Task Force yang BP2MI hadir dalam pertemuan tersebut, bagaimana saya mewakili BP2MI, kami melakukan 14 kali pertemuan dengan pihak perwakilan TETO di Jakarta. Sikap saya, sikap kami tegak lurus dan tidak pernah bergeser sedikit pun. Walaupun bujuk rayu, walaupun godaan begitu besar agar penempatan ke Taiwan segera dilakukan, tanpa BP2MI harus menuntut hal yang kami sebutkan tadi. Saya katakan tidak. Ini menyangkut harga diri negara, ini menyangkut harga diri dan juga nasib pekerja migran Indonesia. Apakah saudara-saudara bisa membayangkan anak-anak bangsa kita bekerja dan kita para pekerja migran tidak mengalami kenaikan gaji sejak tahun 2017? Kami memikirkan itu. Kami memikirkan nasib mereka. Di tengah situasi ekonomi yang sudah berubah, di tengah tuntutan kebutuhan para pekerja migran Indonesia yang pasti bertambah karena situasi ekonomi global, maka tidak mungkin jika mereka tidak diperjuangkan nasibnya tentang kenaikan gaji. Dan BP2MI mengambil posisi memperjuangkan kenaikan gaji bagi mereka. Dan alhamdulillah, itu akhirnya disetujui oleh pihak Taiwan. Kemudian, apakah saudara-saudara bisa membayangkan pekerja migran kita sebelum mereka tiba di Taiwan, mereka harus menandatangani formulir surat perjanjian biaya penempatan yang salah satu komponen biaya yang dibebankan kepada PMI dalam formulir tersebut, mereka harus menyetujui. Dibebani 60.000 NT atau 32 juta rupiah atas nama komponen agency fee, ya, yang sesungguhnya, sekali lagi, yang sesungguhnya jasa agensi ini tidak harus bersifat dipaksakan, bahkan menjadi syarat sebelum mereka berangkat ke Taiwan, kecuali memang dibutuhkan oleh pekerja migran Indonesia. Setiap bicara dengan TETO, saya sampaikan, ilustrasi fee agency terkait jasa yang dibutuhkan oleh PMI dari agensi adalah ibarat saya membutuhkan jasa, ya, dokter jika saya sakit. Jadi jika saya sakit, pasti saya akan datang ke dokter. Konsultasi dengan dokter pasti berbiaya. Pelayanan medis, perawatan yang dilakukan oleh dokter pasti berbiaya. Nah, jika saya sakit, saya akan datang ke dokter, dan jika menimbulkan biaya atas konsultasi dan perawatan saya, bahkan adanya resep di mana saya harus membeli obat, otomatis saya harus mengeluarkan biaya. Tapi jika saya tidak sakit, jika saya tidak membutuhkan dokter, kenapa saya harus dipaksa untuk, ya, membayar kepada seorang dokter? Ibaratnya dengan fee agency tadi, bahwa ketika ada PMI membutuhkan jasa dari pihak agensi agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik, maka itu harus disesuaikan dengan butuh tidaknya PMI untuk mendapatkan pelayanan. Dalam pertemuan dengan pihak
Taiwan, saya selalu mengatakan bahwa jika Anda mempersoalkan tentang Perban 09 2020, yang itu adalah bagian dari turunan Undang-Undang 18 2017, maka kami BP2MI, saya Benny Ramdhani akan juga mempersoalkan tentang fee agency yang menurut Anda itu adalah ketentuan negara Anda. Ya, pernyataan-pernyataan keras itu bukan hal yang asing. Kita masih punya record dan rekaman dalam setiap pertemuan, dan BP2MI insya Allah tegak lurus pada kepentingan negara, harga diri, dignity, ya, Republik dan Merah Putih ini, dan juga kepentingan pekerja migran Indonesia. Keputusan ini murni karena akhirnya Taiwan sudah menyetujui atas tuntutan dua hal tadi, dan juga kami sudah menerima surat dari Kemnaker, ya, yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sebagaimana nomor surat yang kami sebutkan tadi, tertanggal tanggal 5 Juli 2022. Kami meminta para pekerja migran Indonesia sektor domestik Taiwan mempersiapkan diri, jaga kesehatan, penuhi semua dokumen secara lengkap. Kami juga meminta di mimbar yang terhormat ini para P3MI mempersiapkan seluruh proses, mengikuti semua tahapan, dan juga melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan oleh para pekerja. Dengan catatan, sekali lagi kami ingatkan, P3MI tidak boleh memungut, membebani beban-beban lain di luar yang menjadi beban yang harus ditanggung oleh pekerja migran Indonesia. Sanksinya sudah kami sampaikan tadi, kami tidak akan segan-segan merekomendasikan sanksi, bahkan pada tahap sanksi pencabutan izin bagi P3MI sesuai kewenangan yang dimiliki oleh BP2MI, mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan pelaksanaan penempatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat untuk semua pekerja migran Indonesia. Kemenangan ini bukan kemenangan BP2MI, kemenangan ini bukan kemenangan Benny Ramdhani, kemenangan ini adalah kemenangan Merah Putih Indonesia dan kemenangan pekerja migran Indonesia. Sukses dan selamat, salam sehat, dan salam Merah Putih bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempersilahkan jika ada rekan-rekan pers yang ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Freddy dari jpnn.com. Pertama, ini kabar gembira bagi bangsa Indonesia, khususnya PMI. Pemaparan dari Kepala Badan tadi cukup komprehensif. Dua pertanyaan yang ingin saya elaborasi dari Kepala Badan. Pertama, bagaimana memastikan model monitoring yang dilakukan oleh BP2MI agar beberapa prasyarat tadi yang cukup bagus bisa terimplementasi dengan baik. Yang kedua adalah, ini kabar gembira juga tentang kenaikan gaji yang secara periodik misalnya. Apakah juga dilakukan bagi negara-negara yang lain, misalnya Malaysia, Arab Saudi, ataupun di mana tujuannya? Kurang lebih itu. Oke. Ini agak sombong sedikit mungkin ya, BP2MI ingin menjawab. Dan ini saya nyatakan di depan teman-teman dari Kemnaker dan juga dari KSP saat kami melakukan pertemuan FGD di Bidakara minggu lalu. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak dinilai sombong sih. Ya. Saya katakan kepada teman-teman dari Naker dan KSP, apakah Taiwan mau menaikkan gaji pekerja migran kita yang sejak tahun 2017 tidak pernah mengalami kenaikan? Apakah Taiwan mau menghilangkan fee agency 60.000 NT dari surat perjanjian biaya penempatan? Tidak mungkin mau jika kita tidak mengeluarkan Peraturan Badan 09 2020 tentang pembebasan biaya penempatan. Kalau tidak ada itu, ya saya waktu itu agak mengatakan potong leher saya lah. Kalau tidak kita keluarkan peraturan badan itu, tidak mungkin Taiwan menaikkan menyetujui apa yang dituntut oleh BP2MI. Tapi tentu kita tidak perlu lagi flashback ya, tapi bagaimana akhirnya Taiwan dalam joint tax port tanggal 21 2022
yang juga dihadiri oleh Kemnaker RI, Pak Dirjen Suhartono, hadir langsung, akhirnya bisa mengabulkan dua hal tadi. Ya. Sehingga tentu kalau secara jumlah nilai para pekerja sudah untung banyak, ya, sehingga khusus untuk Taiwan, Perbadan 09 2020, sebagaimana juga surat yang dikirim Naker, ya tidak diberlakukan. Bagaimana dengan negara lain? Kita akan lihat. Kalau negara lain juga melakukan hal yang sama, berani menaikkan gaji dan memberikan jaminan-jaminan kepada para pekerja migran kita yang arahnya meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja migran Indonesia, maka kita bisa duduk kembali untuk melakukan negosiasi dengan Indonesia. Negosiasi ini sekali lagi semata-mata tidak untuk kepentingan seorang kepala badan, Benny Ramdhani, tidak untuk kepentingan BP2MI sebagai lembaga, tapi jelas-jelas untuk Indonesia dan juga untuk pekerja migran kita. Saya selalu mengatakan, kita ini negara besar. Kita tidak boleh mendidik anak-anak bangsa bermental seolah-olah kita yang butuh bekerja di luar negeri. Tapi pihak luar negeri juga harus memiliki kesadaran bahwa mereka butuh pekerja kita. Sehingga jika masing-masing pihak meletakkan kesadarannya pada hal tadi, maka tidak boleh ada negara yang merasa superioritas sehingga menjadikan negara lain sebagai subordinat dari negara yang mengaku dirinya sebagai superioritas. Semua harus diletakkan pada semangat kerjasama yang saling membutuhkan sehingga menghormati satu sama lain. Tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Bina Penta Pak Suhartono sehingga Kemnaker akan segera berkirim surat kepada MOEL, ya. MOEL ini Minister of Labor Taiwan, ya. Kemudian tentu nanti kita menunggu jawaban dari Minister of Labor dan kemudian secara teknis hal-hal pelaksanaan penempatan berjalan di lapangan. Pengawasan akan kita lakukan karena kami juga punya 2 number hotline di mana PMI bisa 24 jam menyampaikan pengaduan jika ada masalah, ya. Dan khusus pembinaan kepada P3MI jika ada P3MI yang nakal tadi, ya, yang sudah kita warning, itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya yakin Kemnaker juga akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para P3MI. Demikian, saudara-saudara sekalian, apa cukup? Saya Priska dari Antara, Pak, mengenai kenaikan pendapatan untuk pekerja sektor domestik untuk penempatan ke Taiwan ini mulai berlakunya kira-kira kapan, Kak, Pak? Ya. Apakah pekerja yang sudah ada di sana mereka juga akan merasakan hal itu? Dan yang kedua, apakah dari BP2MI akan melakukan hal yang sama dengan negara-negara penempatan lain, terutama mungkin yang kerjasamanya G2G atau G2P? Demikian, Pak. Ya. Peraturan Badan 09 2020 ini kan memang ditujukan untuk sektor domestik, ya, ke seluruh negara penempatan. Peraturan inilah yang kemudian, ya, Taiwan meminta Indonesia bernegosiasi. Ini secara historical, ya. Negosiasinya adalah agar peraturan badan tersebut tidak diberlakukan. Ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, ya, bahkan hampir 2 tahun sejak peraturan badan tersebut dikeluarkan. Tadi saya katakan 3 kali pertemuan dalam Joint Task Force dan juga 14 kali pertemuan saya dengan pihak perwakilan TETO di Jakarta. Pertemuan itu tidak merubah sikap kita, pertemuan itu tidak membuat kita tergoda, pertemuan-pertemuan itu tidak menjadikan kita mengambil langkah mundur, ya. Dan akhirnya 21 Juni 2022 tadi, alhamdulillah dalam forum resmi yang pihak Taiwan diwakili atau dipimpin langsung pertemuannya oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Taiwan dari MOL. Indonesia Kemnaker dipimpin oleh Dirjen Bina Penta dan jajaran direktur, dan BP2MI dipimpin langsung oleh saya. Jadi itu pernyataan resmi. Teknisnya nanti, tadi saya katakan Kemnaker berkirim surat ke MOL, kemudian MOL tentu akan menjawab surat itu, ya, termasuk sudah menjabarkan hal-hal yang bersifat teknis. Apakah akan berlaku untuk para pekerja yang sekarang sudah ada di Taiwan? Pasti. Karena kesepakatannya adalah kenaikan gaji untuk pekerja sektor domestik. Ya. Di perjuangan kita baru itu. Apakah nanti kita akan memperjuangkan juga untuk sektor formal? Ya, tentu mohon dukungan dari semua pihak. Ini tahapan awal dari perjuangan kita, ya, yang ini bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja migran Indonesia dan hal-hal lainnya termasuk untuk negara-negara lain
kita akan lakukan berikutnya. Cukup ya. Terima kasih banyak kehadiran rekan-rekan pers. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan bekerja bersama sebagai mitra antara pers dengan BP2MI untuk kepentingan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.